wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu rabbal alamin. Allahu ya Rahman ya Rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Kang Ustadz Rohim, yang di sana Syekh Rohim, ada Kang Ustadz, ada Syekh nih, sama-sama Rohimnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Amin. Semoga kita diberi kenikmatan, kesehatan. Amin. Yang sakit-sakit biar cepat sembuh. Amin. Kita pengajian ini sama-sama berdoakan. Amin. Yang teman-teman di site ya sukses dalam melaksanakan tugasnya. Amin. Tentu suksesnya kita bersama di sini adalah sukses perusahaan. Amin. Doakan juga untuk diri kita, orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, pejuang-pejuang agama Islam, pejuang Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Amin. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan ini, marilah kita dulu istighfar, salawatan, dan membacakan surat Yasin. Mudah-mudahan kita menambahkan kenikmatan dalam kehidupan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lagu wajib nggak pernah disenggol ya. Kita wajib bersyukur, masih ingat? Oke, lanjut. Bisa menuntut ilmu karena berkewajiban untuk mencari ilmu. Tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu walau usia kita sudah terlanjur tua, agar bisa mengerti hidup di dunia ini, lalu mendapat gelar berkah dari ilahi. Refnya tolabul ilmi
faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sudah, salawat sudah. Mukadimah sudah dibuka oleh Pak Haji Leo. Amin. Sekarang yasinan, pahalanya insyaallah pertama kali kepada Bapak Ibu kita yang sudah mendahului. Semoga di alam kubur diberikan tempat yang baik, diterima amal ibadahnya, dan yang masih di dunia ini Bapak Ibu kita yang masih sehat diberikan Islam dan imannya. Dan kita semua dipanjangkan umurnya untuk ibadah kepada Allah. Wabil khusus PT IMA Intitek Teknindo ya, Mega Abadi. Mudah-mudahan Mega itu kan apa ya, super ya, besar ya, abadi, insyaallah. Rezekinya langgeng. Amin Allah. Yang langgeng itu namanya barokah. Rezeki yang langgeng itu barokah. Rezeki yang gampang habis itu bukan masalah kurang berkah ya, kurang hati-hati gitu aja ya. Kurang hati-hati untuk memanage atau untuk memanfaatkannya. Maka rezeki yang berkah itu semuanya kebagian. Karena selalu di dalam pertemuan ini sesungguhnya ada mata rantai yang saling membutuhkan. Alim ulama ya mencipta dengan kader-kader Islamnya ya. Pemerintah dengan menegakkan hukum bijaksana dan adilnya. Para dermawan yang dititipi pangkat derajat itu berbagi. Itu tiga rantai ya. Baru satu rantainya lagi fakir dan miskin berproses sabar. Nanti pada akhirnya akan kesampaian juga ya kebahagiaan itu. Karena fakir miskin itu kan sekarang lihat 3 tahun lagi belum tentu dia akan selalu di posisi miskin fakir, belum tentu. Karena putaran hidup ini mata rantai, kadang di bawah, kadang di atas. Yang tadinya mereka di atas karena mungkin sombongnya ya digilir langsung ya. Orang-orang yang tidak sombong supaya merasakan indahnya berbagi, rasakan ketika mereka diterima dititipi rezeki dari Allah itu rasanya seperti apa. Maka yang dikatakan abadi tadi adalah langgeng, artinya mereka mencari keberkahan supaya semuanya itu teraliri. Maka orang-orang yang bijaksana, air itu kan pasti akan memuncar kepada yang membutuhkannya. Mudah-mudahan didorong oleh yasinan, didorong oleh kitab majelis-majelis ini dalam kerangka mencari ridho Allah. Wabtighu amradatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai para pengurus termasuk Pak Leo dan Pak Alvan ini mengupayakan bagaimana mengombinasi semacam pertanggungjawaban mencari nafkah atau rezeki itu, di dalamnya itu ada sumberan ilmu yang akhirnya ilmu itu sendiri akan menata ya. Di samping menata rohani kita supaya makin jelas, fa insyaallah nanti kejelasan itulah yang akan membimbing. Ilmu itu akan membimbing. Karena ilmu sendiri itu cahaya kan. Nah, orang yang selalu dikasih cahaya berarti kegelapannya sangat sedikit sekali. Al ilmu nurun. Pernah kita tulis dulu ya. Sepakat al ilmu adalah nurun. Mbak dulu pernah nulis al ilmu nurun. Pernah ditulis kan? Ilmu itu cahaya. Cahaya itu yang pertama kali dia yufarik bainal haq. Dia akan bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ada orang itu yang kalau sudah bisa memisahkan antara yang hak dan batil, sesungguhnya dia mengerti akan arti ilmu. Yufariku bainal haq. Yufarik itu memisahkan bainal haq, antara yang hak wal batil dan batil. Jadi fungsi daripada ilmu adalah
pasti bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang halal mana, yang haram mana, yang bukan miliknya mana, yang miliknya mana. Nah, itulah fungsinya ilmu cahaya. Mudah-mudahan kita berwasilah pada kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita yang membawakan risalah Al-Quranul Karim, dan kita pelajari sampai saat sekarang ini. Alhamdulillah ada yang bisa 30 juz, ya kan? Ada yang masih sampai juz amma, ada yang juz 30, surat-suratnya pendeknya saja. Tapi itu umatnya Rasulullah ya, bervariasi. Tapi kan insya Allah kan akan selalu kita belajari, dan sampai ajal menjemputnya insya Allah tidak ada kata terlambat. Walaupun usia kita sudah tua, tapi tetap tidak menjadi kendala untuk belajar ilmu. Karena masing-masing itu insya Allah punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, yang bagian rezeki ya ada berbaginya, yang bagian ilmu ada berbaginya. Yang mustami pendengar, pencinta, termasuk kita ini mencintai kitab Al-Quranul Karim. Mari kita buka ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah li ridhoillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa ahli badi wa durati azmain sya'uli lailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hududin anbiya al-mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu wa summa khususan bapak ibu kita, kakek nenek kita yang sudah mendahului di alam kubur. Ya Allah, berikan taman-taman surga ya Allah, semua amal ibadahnya ya Allah, dan yang ditinggalkan anak-anaknya semoga tetap ya Allah dalam keadaan ridhomu ya Allah, selalu saling menasihati. Wabil khusus PT IMA Inti Teknindo yang sama-sama kita perjuangkan, semoga bisa berkah, bisa jalan lancar insya Allah. Semoga di dalamnya selalu bersinergi, saling berbuat baik, dan insya Allah rezeki tersebut mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya. Karena rezeki yang berkah itu pasti banyak sekali manfaatnya. Terutama kali yang kita makan ini, semoga memberikan kesehatan, memberikan dorongan untuk makin kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسدا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من الأنهار ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا مما الله يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك
فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا يوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يمين ومن نعمره نكس لا يأكل وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا يعقلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مؤمنون فلا يحزنك قولهم إنا نحن منصرون ما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بخلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung coba buka di surat Al-Hasyr ayatnya 18. Jelas kah? Surat Al-Hasyr. Yang pakai HP jelas kali. Al-Hasyr itu nggak ada Pak. Ya, alhamdulillah. Surat Al-Hasyr ini ayatnya 18. Al-Hasyr. Itu surat ke-59. Surat ke-59 ayatnya 18, surat juznya 28. Itu enggak ada Pak Irfan? Enggak ada, itu sama. Itu sama. Ini sama. Oh ini ada. Itu Al-Hasyr itu. Ini Al-Hasyr. Hasyr. Hasyr surat Al juznya 28 ayat 18, surat yang ke-50, suratnya yang ke-59. Hasyr. Kalau udah ketemu berarti kita lihat tajwidnya dulu. Surat Al-Hasyr, ha pakai shin, ro, hasyr. Kisah-kisah. Ayat 18. Ayat 18, juz 28, surat ke 59. Ya, pertama kali
6 harokat. Iya. Alif ya. Matobi'i ya. Iya, alif. Ketemu alif berarti di situ 6 harokat. Iya. Ay, ya-nya ada tajid, cukup didobelin aja atau ditebelin. Ay. Ay. Yu-nya 1. Hal ini tak ditebelin lamnya. Hal. 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 La-nya 1, B-nya 2. Nah, 1. A berapa, Mbah? 2. 2. Ma. 1. Nut, tebeli taknya aja. Alhamdulillah, Mbak ya. Ingat, Mbak ya. Prakteknya insya Allah. Tanya 1, Punya 2. Sana alif 1, Pak. 1 cuma ini ditebelin lamnya. Berarti tafkhim apa? Tafkhim. Lam taqullah. Nya 2. Hanya 1. Wal 1. Tang nun mati bertemu do. Tafajada. Zaza sasha. Sobotodo. Tafajada. Zaza sasha. Sobotodo. Ini ada nih. Berarti ikhfa. Berarti ada angnya ya. Tangzur. Nafsum tanwin bertemu mim. Naf 1 sum itu tanwin bertemu mim. Manawai. Apa tadi? Manawai. Mim nun wawu ya atau yan mu. Ya nun mim wawu. Kalau di bahasa Sunda manawai. Manawai. Yang lain bertemu Pak ayat ke-18 Juz 28 ayatnya 18 tapi suratnya Al-Hasr. Al-Hasr enggak sama. Al-Hasr. Kalau ketemu suratnya insya Allah ketemu. 28 ya. Al-Hasr ayatnya 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya kan? Itu Al-Hasr berapa? Oh, Al-Hasr. Terus ini ayat berapa nih? 4 berarti ke sini kali ya? Kemana? Selembar deh, tisu deh. Selembar aja deh. Itu berapa tuh? 18. Oke deh. Nah, itu 13. Ini 18. Iya betul. ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat. Ini ayat mengingatkan wahai orang yang beriman. Bacakan dulu Mbak siapa nih? Mbak Sri. Oke, Mbak Sri. Mbak Sri, mana Mbak Sri? Oh ya Mbak Sri. Mbak Sri. Seniornya harus seniornya. Senior lagi makan seniornya. Ayo Mbak Sri, ya di Zoom Mbak Sri ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat dibaca dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Ada suaranya, ada lagunya ya. Kalau Mbak Sri ada lagunya nah. Ada irama. 6 harokat ya. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ulangi amanut ya. Amanut taqullah. Taknya nggak ada alif. Amanut taqullah wal tanzur nafsum wal tanzur nafsum ma qaddamat Li ghad. Terus? Iya. Wattaqu. Kalau ada tanda tanya wajib di Wattaqullah. Qaf lam itu ya.
Iya. Qaf lam itu al-waqful aula, berhenti lebih baik. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Mantap. Sekali lagi Mbak. Ya, mantap. Ulangi ya. Mantap sudah. Sekali lagi. Ya, sekarang tadi kan pengenalan, sekarang biar lancar. Ya, tuh 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Mantap. Allah. Masya Allah. Ya, terjemahnya siapa? Adek. Ya, terjemahnya? Gantian. Susi. Susi terjemah. Tadi kalau bismillah, kalau a'udzubillah artinya apa? Aku berlindung. Ya pakai nada kayak gitu, coba bisa nggak? Kayak profesional di depan istana. Lagi ini seakan-akan di depan istana nih. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terus 18 kan? Wahai, begitu kan ya? Oke, ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar. Benar Allah dengan segala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Alhamdulillah. Ada kemajuan. Kayak depan istana nih ya. Ya. Kayak di dalam surga ya. Iya. Wah, ini istana surga ini, Masya Allah. Ini taman surga ini. Setiap majelis yang kita bacakan hamdalah dan sholawat, pasti malaikat datang semua. Amin, ya kan? Setiap majelis yang ada alhamdulillah, ada syahadat, ada sholawat, ya kan? Itu udah dipastikan malaikat rahmat itu sudah, Masya Allah. Pertama kali rahmatnya ya dijamin makanan ada, ya kan? Alhamdulillah. Dan yang paling penting ketenangan. Niat itu nanti akan masuk kepada salah satu jiwa hati ini. Hatinya insya Allah akan selalu hidup. Kalau hati sudah hidup, itu nggak gampang suka nyesel gitu. Kalau nyesel karena hatinya kurang ridho dari kehidupan ini. Kalau hatinya ridho dari kehidupan ini, insya Allah lapang hatinya. Maka sering-seringlah baca Al-Quran supaya hatinya makin lapang. Orang tombo hati itu ada syairnya kan, tombo hati iku 5 perkara nih, termasuk maca Quran diangan-angan maknanya, sholat malam, puasa kalau nggak bisa, ya kan, kalau bisa sedekah dan sebagainya, banyak sekali. Yang dimaksud dengan wahai orang-orang yang beriman ini, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi kunci pertama kali itu beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nih di sini wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap manusia, setiap orang ini memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Berarti yang pernah saya sampaikan ada 3 masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu sudah terkubur rapat-rapat, jangan dikutik-kutik. Kalau itu pun ada satu kesalahan, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah. Karena kesempatan kita ini beristighfar, ya kan, beristighfar, berselawat. Jangan pernah kita ini menyesal sampai terlalu hidup ini terlalu sempit sekali. Enggak, karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu menerima tobat bagi siapa saja yang ingin dia makin dekat pada Allah, selalu
husnudzon kepada Allah bahwa Allah besar maafnya, Allah besar karunianya, maha luas Allah. Di surat Al-Imran tuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wa ardh. Ampunan Allah seluas langit dan bumi. Masya Allah. Uiddat itu disiapkan lil muttaqin, kembali lagi pada orang-orang yang bertakwa. Apa sih dasarnya takwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larang. Tapi manusia kan identik dengan lupa dan lalai dan salah. Ya itulah. Tapi manusia ya tandanya yang ada salahnya terus minta tobat itu tandanya manusia. Manusia pasti banyak, kalau mencari kesempurnaan tidak ada Pak ya. Kalau kesempurnaan itu hanya di pada Allah. Yang nggak salah tuh malaikat, karena malaikat nggak dikasih hawa nafsu. Kalau manusia dicampur dengan hawa nafsu, karena kehidupan ini sesungguhnya kehidupan ini adalah ujian. Di surat berapa tuh? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menjadikan kehidupan dan kematian itu di antara kita liyabluwakum, diuji oleh Allah. Ya. Ahsanu amalan, di mana letaknya orang-orang yang terbaik perilakunya. Makanya jangan sampai pikiran kita yang sudah bagus ini dikotori, hati kita yang sudah bagus itu dikotori, baik dikotori dengan pikiran-pikiran yang kadang-kadang itu selalu menghinakan orang, termasuk kotoran Pak. Kalau hati kita selalu mendoakan orang, hati kita sudah baik lah istilahnya. Husnudzon kepada ciptaan-ciptaan Allah. Manusia itu identik dengan satu kesalahan, tapi kalau memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan hati ini supaya bisa berpikir yang positif. Bimbinglah ya Allah kami. Maka di salat itu ada Robbil Firli tadi ya, yang selalu Pak Leo sampaikan tuh, ayo kita berdoa. Robbil Firli, ampuni kami ya Allah. Robbil Firli, itu di setiap kali kita sujud, setelah sujud kita Robbil Firli, warhamni, belas kasihani kami, wajburni, cukupkan lah. Ini bahasa cukup itu pilih mana nih? Kita setiap mau beli ada kan cukup berarti ya. Wajburni itu cukupkan kami, ampuni kasihani kami, belas kasihan kami, wajburni, cukupkan kami. Terus warzukni, masih ditambah dengan berikan kami rezeki. Wahdini, berikan hidayah kepada, wa'afini, ya, berikan kesehatan, wa'afini, wa'fu'ani, dan ampunanmu, ya, berikan kami ampunan. Wah, berapa itu? Level berapa itu Pak ya? Robbil Firli, ampunan, warhamni, kasihani kami, cukupkan, wajburni, warfa'ni, angkat derajat kami ya, warzukni, berikan kami rezeki, wa'afini, berikan kami kesehatan. Banyak itu. Wa'fu'ani, berikan kami ampunan. Ada 7 level, ada 7. Karena setiap manusia itu kan mesti melewati hari yang 7. Ada Ahad, terus Isnin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 hari yang kita lalui. Ya, setiap hari kita cuci, mandi, seperti kita ini punya sungai yang setiap hari kita mandi 5 kali Pak. Sholat itu merupakan seperti orang yang sangat sedang mandi. Terus ada wiridanya tadi, ya Allah ampuni kami, ya cukupkan kami. Setiap hari kita mandi, insya Allah karat-karatnya masa lalu, yang banyak karat-karatnya, insya Allah akan menjadi kembali semua sesuai dengan fitrahnya manusia. Manusia fitrahnya laki-laki ya, apa ya? Pemimpin Pak ya. Perempuan fitrahnya melahirkan ya alhamdulillah. Jangan sampai perempuan yang bekerja ini ada salah guna. Ada salah satu hadis yang sangat melarang sekali, seorang perempuan itu kalau misalkan bisa membantu suami itu jangan mengatakan menggeser posisinya laki-laki, malah nggak berkah malah. Banyak yang terjadi hidup nggak berkah gara-gara dia seakan-akan itu menjadi pemimpin, tulang punggung. Kalaupun bisa membantu ataupun suaminya gajinya sedikit, prosesnya lagi belum, mungkin pernah jadi penjabat tinggi teman,
ada pengurangan dan sebagainya, mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Kan manusia nggak pernah tahu ya. Tadi lalai ya kan, kadang-kadang lalai, dengan kelalaian kita kadang-kadang tertangkap dan sebagainya, terus akhirnya jabatan itu tergeser. Terus istrinya punya duit gaji yang dominan. Nah, akhirnya semuanya di cover istri, laki-lakinya pas-pasan. Nah itu supaya berkah, istri jangan menganggap dirinya itu menjadi pemimpin, tetap aja membantu kekurangan suami. Kalau istri membantu kekurangan suami, insya Allah indah. Jangan sekali-sekali istri mengaku menjadi pemimpin, tetap tidak diperkenankan oleh Allah SWT, sesuai dengan kodratnya. Ya, walaupun kadang-kadang masih membantu di dapur dan sebagainya, ya bikin indah saja. Kan mencari berkah, nggak lama kok. Paling lama ya 80 tahun ya kan. Itu kalau nyampe ya kan. Iya. Kan Rasulullah sendiri mengatakan, ditanya sahabat, ya Rasul, umat-umatmu itu umurnya berapa? Ya antara bena sitin wasabain, sitin 1, 60, sabun 7, 70 tahun, antara 60 dan 70 tahun. Kalaupun itu kasih tambahan, berarti itu bonus. Bonus ya. Bonus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bonus. Jangan tengok-tengok lagi, terlalu panjang kalau tengok lagi. Kalau kalian melihat ilmu, boleh melihat yang atas. Kalau kalian melihat yang rezeki, yang duit dan sebagainya, kesenangan dunia ini, lihatlah sebawah sampean. Undur dua fauqakum, itu maksudnya untuk ilmu. Nah, atau ungduru ilaman huwa asfala minkum. Kalau melihat harta benda, wah itu kok banyak apa namanya tuh mobilnya, rumahnya, itu lihat yang sebawah sampean. Biar nggak terlalu kita memaksa harus seperti dia. Karena apa namanya, kelebihan orang tuh mesti beda-beda. Rezekinya orang beda-beda. Kadang dikasih rezeki banyak, kadang makan dilarang, makan ini makan itu. Yang rezekinya pas-pasan makan apa saja itu nggak ada larangan. Ya itulah ya kenikmatannya. Apa manfaatnya rezeki banyak, duit banyak, akan tetapi makan semuanya dilarang. Ya memang ada satu seperti itu perjalanannya. Ingat bahwa hidup ini adalah ujian yang perlu disiapkan bagaimana untuk menyambut hari esok ini tadi kan ya. Apa tadi? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina taqullah, apa tadi? Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah dirimu mempersiapkan apa yang akan kau kerjakan untuk hari esok. Itu yang tadi dimaksudkan adalah akhirat. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esok akhirat. Selalu saya sampaikan, orang mau pulang kampung saja dengan duit pas-pasan saja takut kekurangan ya kan. Apalagi pulang yang akan selama-lamanya, Pak. Di akhirat kan abaqo. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi di akhirat itu lebih lama. Dan dimulainya di akhirat itu dengan kematian, dengan meninggalnya kita. Meninggal itu bukan selesai pekerjaan, lagi dimulai dengan kehidupan. Lah, maka persiapkanlah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya kan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Terus apa tadi? Biar apal kita, biar apal. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang hendak kalian perbuat untuk hari esok. Terus bilangnya, innallaha khabirum bima. Ada wattaqwa enggak? Wattaqullah, ya kan? Ada kan? Ada ajakan yang kental. Apa tadi tanda tanya ya? Wattaqullah. Itu tanda tanya. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, itu maksudnya tanda tanya. Itu sangat dikhususkan. Itu amaran atau perintah untuk mengingatkan kita. Bahasanya tambah itu mengingatkan kita. Wattaqullah. Setiap Jumat ada ya Pak ya? Iya. Nah, itu pentingnya. Takwalah kalian kepada Allah. Apa yang kalian untuk persiapkan untuk hari esok? Wattaqullah. Bertakwa kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti apa yang kalian Anda kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat
18 dikurangi 1 17 rakaat. 17 rakaat, 17 Agustus ya. Sudah mengadakan dulu Agustusan kemarin. Pak Leo udah mengadakan ya bulu tangkis ya? Pak partisipasi ya? Iya. Saya lihat statusnya kayaknya si Werti ngadakan di mana di PJK, Pak. PJK ya? Apa futsal apa bulu tangkis? Juara umumnya siapa juara umum? Belum. Oh belum nih. Oh berarti 18, Pak. nanti ya terakhirnya ya. Udah final. Pak Alvan ikut Pak Alvan enggak? Juri. Ini apa itu bagian daripada syiar ya. Apa namanya mengenang sejarah. Kan ada itu iklannya tuh. Orang tua veteran ya, marah dia. Kalian perang. Coba ya. Kalian nggak disuruh perang. Tinggal mengerek bendera saja susah. Coba apalagi disuruh perang. Oh iya ya Pak, terima kasih Pak veteran. Begitu ya Pak veteran lagi jalan naik sepeda, dia mengerek bendera. Kepada sang merah putih, hormat, denger nih Pak veterannya tuh. Langsung sepedanya ditaruh, ikut ini, siap. Itu iklannya bagus ya. Nah, itu. Jadi anak-anak sekarang ini memang harus dikasih ngerti pentingnya sejarah juga. Ternyata alim ulama yang terdahulu pun tuh enggak cuman berpangku tangan. Orang-orang Islam dulu tuh sampai jadi tentara Hizbullah itu ada seruan jihad ya Pak ya. Nah, justru mohon maaf nih yang orang asli Indonesia ini, asli orang alim ulama tuh perang beneran ya. Ya, Pak Timur itu siapa ya kan? Ternyata alim ulama tasawuf luar biasa. Pangeran Diponegoro siapa? Ternyata ulama-ulama Aceh, ulama-ulama yang ternama ya. Ahli tasawuf Bangil yang Jenderal Sudirman ternyata ahli tasawuf. Masya Allah ya. Orang-orang top semua jahilin ternyata. Jadi dengan menyebut nama Allah kan merdeka itu. Iya. Wah, akbar itu. Takbir, Masya Allah. Gimana? Luar biasa. Nah, kita yang sekarang dengan melestarikan ini, semoga anak-anak kita meneruskan pemimpin yang baik. Kita itu dipersilahkan mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita interaksi kepada masyarakat. Hablum minanas wa hablum minallah. Hablum minallahnya juga sholat 5 waktu yang baik dijaga sampai ajal menjemputnya. Hendaklah kalian takut untuk meninggalkan generasi yang lemah ekonominya, lemah pendidikannya, imannya dan sebagainya. Itu orang tua itu berperan. Jangan nanti anakku kalau udah gede nanti ganti membantu saya, yang ngopain saya ulah, nggak usah terlalu ribut. Anak itu kalau udah dikasih ngerti pengertian, nanti dengan sendirinya dia akan ngerti hak-haknya kepada orang tua. Orang kita nggak pernah orang tua itu cuma pengen anaknya pintar, kenal Allah, sekolah ya kemampuan, serahkan sama Allah. Dia pasti akan tahu orang tua. Kita dulu juga seperti itu. Ternyata orang tua kita dulu lebih berhati-hati mengenalkan Allah. Lah administrasi masalah sekolah itu hanya ngikutin saja ya kan. Itu karena lebih penting mengenal Allah. Tentunya dunia juga boleh ditinggalkan, tapi jangan dibalik-balik. Kalau dunia yang dikejar malah akhiratnya nanti malah tersingkirkan. Tapi kalau akhiratnya yang dikejar, yang kita kenalkan, dunianya pasti ikut. Rata-rata semua sepakat seperti itu. Kalau akhiratnya kita cari, dunianya pasti ikut. Tapi kalau dunianya dua yang dicari, malah akhirnya tenggelam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini salah satu khas orang tua kita. Di dalam satu kantor ternyata masih ada pengajian, masih diadakan seperti ini, bersyukur sekali. Siapapun nanti yang bakal jadi bos ya, siapapun nanti nggak pernah tahu 15 tahun yang akan datang siapa lagi pemegang estafet, siapa tahu ya kan ya, siapa tahu ada bos sapi, ada bos kendaraan, ada bos ekspedisi apa tuh Pak ya, hanya jasa aja Pak ya. Nggak pernah tahu Pak ya, nggak pernah tahu. Tapi kalau bisa nih ditiru nih, seminggu sekali ada pengajian seperti ini. Jangan takut miskin lah, santai aja ya, biasa aja. 1,5 jam ya Pak ya.
Ternyata 1,5 jam ini Masya Allah Pak, luar biasa. Ini udah amal ini. Udah amal insya Allah. Udah amal. Amal masuk tauhid la ilaha illallah melalui Al-Quranul Karim. Dan kita bisa punya waktu seminggu sekali. Seminggu sekali, Masya Allah 1,5 jam. Luar biasa. Ini kalau nggak betul-betul hidayah Allah dan taufik Allah, hidayah Allah nggak bisa. Maka selalu katakanlah, jangan karena amal kita ya, atas dasar rahmatnya Allah. Fabima rahmatim minallah. Semuanya itu atas dasar rahmat. Karena ada salah satu orang yang ahli ibadah, namanya Abid ahli ibadah. 80 tahun dia ditanya oleh malaikat, wahai ahli ibadah kamu masuk surga yakin? Yakin. Karena apa? Ya karena ibadahku, saya tinggalkan harta sampai seorang yang tidak mampu, rumah nggak pernah baik, saya pas-pasan saja, yang penting bisa buat ibadah. Ya karena ibadahku lah. Oh kalau begitu kayaknya ada yang salah nih yang kamu kerjakan. Oh ya tanya aja sama Allah. Tanyakan sama malaikat sama Allah. Ya Rob, ini ada orang masuk surga karena ibadahnya. Berapa tahun deh ditulis sama mereka? 80 tahun. Ya kalikan 8, kalikan 3. Kalau mau kalikan 3. Karena kalau karena ibadahnya dikalikan 3 aja. Berarti kalau 8 kali 3 24 ya. 240 tahun. Setelah itu lempar ke neraka. Kan karena ibadahnya. Wah. Dapat informasi dari Tuhan saya, betul kamu masuk surga, tapi cuma 80 kali 3. Lu kata Allah katanya, kalau udah masuk surga udah selama-lamanya. Itu bukan karena ibadahmu, karena rahmatnya Allah. Wah kalau begitu ya saya karena rahmatnya Allah. Wah telat kayaknya. Makanya belum telat kita. Jangan pernah mengecap karena pribadi kita. Orang pun sudah bisa menyediakan waktu 1,5 jam tadi yang dibilang karena taufik dan hidayahnya Allah. Taufik itu pertolongan, hidayah itu petunjuk Allah. Nggak akan mungkin karena itu semuanya la haula wala quwata illa billahil alil azim. Manusia nggak punya apa-apa. Yang menggerakkan ya Allah, yang menolong ya Allah. Lah kalau sudah seperti ini, jangan wani-wani, jangan berani-berani mengatakan ini karyaku. Cukup karya itu kita sebagai upaya ikhtiar sebagai hamba Allah yang dikasih kesehatan yang baik, tetap pada ujungnya adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Itu yang benar. Kalau kasih sayang dan rahmat Allah sudah nggak salah lagi. Insya Allah. Yuk silakan kalau mau disambung dengan tanya jawab, dan Pak Leo silakan mau ngasih tambahan. Nah, mudah-mudahan sesepuh kita Pak Alvan, Pak Leo diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Kita bisa niru nanti. Ayo minum dulu Mas. Dilanjutkan makanan dulu sebentar. Yang mau makan ya. Monggo. Batar. Yang bulat-bulat itu apa namanya? Misro Pak. Hah? Misro Pak. Oh iya. Kalau combro pedes sekali Pak. Kenapa ada isi di dalam? Karena di sini untuk ngomong. Kalau nggak di sini namanya Apa namanya? singkong doang. Nah, Karena ada isinya namanya misro. Ya. Apa ya? Misro? bener Pak. Misro Bener sama nggak? combro, Pak. Kalau misro itu gula, kalau combro oncom. Misro. Kayak lu ya combro. Nah, yang itu guys ini banget. Mengirim satu. Ini gimana tanya ini? Ya Dek, katanya mau tanya tadi. Yang gimana deh? Nggak apa untuk menghilangkan kejenuhan dan yang jawab Hukum-hukum nikah itu gimana Pak De? nggak bisa ya dijawab besok. Sri. Gimana? Hukum nikah. Nanya nggak nih? Hukum nikah. Wajib. Nikah siri apa nikah wajib? Wajib. Nah, ada orang nikah siri. Gimana hukumnya nikah siri? Kata dikasih ini kan. Marah apa Mesri? Parah. Wah itu. Pak, nikah siri itu berarti nggak diketahui pemerintah doang. Tapi syaratnya nikah tetap harus ada waktu.
Di hukum negaranya nggak berlaku ya. Ya, secara pemerintah bisa diusir itu. Ya karena makanya rata-rata saya pernah nikahkan orang saat janji. Saya pakai stempel RT RW. Ente harus ngundang RT dan supaya tidak ada lagi perzinaan karena dia ngapelnya di mata-mata oleh warga sampai jam 11, Pak. Akhirnya warga punya kesimpulan ini kalau nggak dinikahkan bahaya. Ya. Saya mau menikahkan tapi harus ada RT RW yang menandatangani kemudian nanti dilangsungkan ke KUA. Sudah dinikahkan tapi dilangsungkan ke KUA untuk membuat dia ringan dan warga itu yang mengosi, Pak. Nah, itu dia. Mau seperti itu. Kan repot kan? Masa 600.000 doang kalau datang ke KUA. Iya, saya belum lama, saya baru seminggu di Binjangan situ. Nikahkan orang 600.000 datang ke KUA. Tapi nggak sampai 1 juta ya. ya yang 400 buat selamatan lah. Kaget kok, kenapa warga pengen dinikahkan, Pak? Saya mau tapi harus ada RT RW yang menandatangani. Saya ini pengen legal, saya juga nggak mau ya menikahkan doang ya buat main-main dia. Harus ada RT RW tanda tangan, nanti saya langsungkan ke KUA mengurus suratnya. Tanda tangan. Enak aja harus diem-diem, wah mau halalnya doang tapi nggak mau rame-ramenya maksudnya. Ya anak siapa yang mau ya kan? Saya lihat laki-lakinya, wah ini laki-laki calon merantau lagi nih. Gawat ya kan? Lo enak di gue kan begitu ya? Mas, ya masa pindah-pindah nikah lagi kan? Tapi kalau udah diketahui punya surat nikah, begitu dibuka, oh ini sudah punya kawin, sudah pernah nikah, buku nikah sudah ada, nggak bisa lagi. Kecuali kalau mau tanda tangan istri tuanya. Emang ada yang begitu? Ya, kalau damai nggak apa-apa. Kalau damai ya nggak berantem nggak apa-apa. Ya, damai istri muda istri tua santai ngaji bareng kerja bareng ya nggak. Jangan berantem lah. Pokoknya niat ikhlas ibadah lah ya. Ibadah ya, ingat ibadah. Jadi nikah itu la nikaha ila biwaliyin. Nikah itu harus ada wali. Siapa itu wali? Orang tuanya perempuan. Kalau misalkan orang tuanya udah meninggal, punya nggak saudara kandung yang laki-laki? Atau saudara kandungnya bapaknya? Baik adiknya atau kakaknya, kan begitu, Pak. Dicari dulu. Dicari nggak ada, terus adik kandungnya yang laki-laki atau kakaknya yang laki-laki, itu yang bisa menjadi wali. Kalau dicari sudah nggak ada semua, baru wali hakim. Wali hakim itu sesepuh yang ngerti agama, kemudian diserahin oleh perempuan itu minta tolong Pak Wali Hakim, saya pengen nikah tapi saudara saya sudah nggak ada semua. Itu menyerahkan lagi kepada Pak Wali Hakim. Mohon harus tanda tangan Pak Wali Hakim, tolong nikahkan saya ya untuk menjadi wali sebagai bapak saya atau saudara saya karena sudah nggak ada lagi. Tolong Pak Wali Hakim nikahkan saya. Baru namakan wali. Kalau anaknya bapak kan boleh dong? Anaknya adik bapak yang cowok. Iya, adik saya cowok boleh. Kakak saya juga boleh. Ya tapi kan ada anak misalnya Sepupu. ada anaknya kan boleh. Sepupu. Sepupu. Sepupunya Nisa gitu. Iya, bisa. Iya. Saya ini Pak Irfan nih punya adik laki-laki. Misalkan mohon maaf ya, Pak Irfan ini sudah tidak ada misalkan ya. Terus punya adik laki-laki, bisa nikahkan bisa. Iya, anaknya Anaknya. boleh kalau nggak ada Anaknya adik saya gitu. sepupu gitu ya. Iya kalau masih Saudara boleh ya. ya kalau masih saudara ya. Boleh. Tapi kalau sepupu sama sepupu nggak bisa. Sepupu sama sepupu nggak bisa. Nikahnya nggak boleh. Iya, nggak nikah. Walinya Pak, jadi wali. Iya. Sepupu sama sepupu ya kan itu sudah bisa dinikahi malahan. Ya udah Pak Ustadz aja, udah Iya. kapan? Mau 600? Apa sih? 600 apa 1 juta? Kalau 600 digrebek dulu. Ya Allah, tutupin ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Berilah ihdinas siratal mustaqimu kepada kami. Jalan yang lurus ya Allah.
jalan menujumu ya Allah. Tunjukkanlah diri kami ya Allah, karena kami tidak tahu siapa kami yang sebenar-benarnya ini. Engkau ya Allah yang memberi petunjuk. Engkau ya Allah memberi pengasih dan penyayang kepada kami. Berilah kami rezeki yang halal, yang barokah. Berilah kenikmatan kami dalam bekerja. Berilah kenikmatan kami dalam berusaha. Nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan ya Allah. Satukan hati kami, satu pikiran hati kami ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.